Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Beli Eli yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam episode seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-115 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16 dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan menuntun dan memimpin kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Beberapa orang di luar sana yang tidak memahami tentang kekristenan secara mendalam selalu menjadikan kisah mengenai Yudas Iskariot ini sebagai senjata untuk mencari-cari kesalahan di dalam kekristenan. Jadi dulu juga waktu masih kuliah ya, ada satu pembahasan yang sangat amat serius di tengah-tengah para mahasiswa ya. Apakah pemuritan Kristus itu gagal? Apakah istilahnya pembinaan yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya itu gagal? Karena buktinya salah satu muridnya kok mengkhianati dia. Bukankah Yudas Iskariot adalah seseorang yang juga dipilih sendiri oleh Kristus untuk menjadi salah satu dari 12 murid ya, circle yang paling dalam ya. Ya, kata orang ring satunya Yesus itu ya, salah satunya Yudas Iskariot, 12 murid yang paling dekat dengan dia. Walaupun ada yang paling dekat tuh ada 3 sih ya. Yohanes, kemudian Petrus, dan Yakobus ya. Jadi mereka yang ber-12 ini salah satunya mengkhianati Kristus. Dan itu seolah-olah menjadi suatu celah ya untuk orang mencari-cari kesalahan. Atau juga bagi kebanyakan saudara orang-orang percaya bertanya-tanya, kok bisa-bisanya? Apakah Kristus salah memberikan didikan kepada anak ini, saudara ya? Tapi kalau saudara membaca sekali lagi, jawaban dari segala pertanyaan saudara itu hampir semuanya itu terjawab ketika engkau rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang dianjurkan oleh Musa ya kepada Yosua. Jangan engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau boleh bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak pertanyaan saudara yang bingung mengenai kekristenan. Itu akan menjadi terang ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan itu oleh terang Roh Kudus di dalam hati saudara. Ingat ya, kata kuncinya itu adalah saudara harus ditebus, diselamatkan, dan ada terang Tuhan di dalam dirimu, yakni Roh Kudus yang menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Banyak orang
di dalam memahami kitab suci. Artinya mispersepsi, salah mengerti, salah pemahaman. Karena tidak ada terang Kristus di dalam hati mereka. Jadi kalau orang biasa yang hatinya belum ditebus, yang belum diperdamaikan, yang belum diselamatkan, akan sangat sulit memahami kitab suci orang percaya. Saya terus terang aja, bahkan saya pribadi yang lahir dari Kristen, ketika membaca kitab suci ini saya nggak ngerti. Sampai saya lahir baru, saya menjadi milik kepunyaan Kristus dan Kristus mengutus roh anaknya tinggal di dalam saya, yakni Roh Kudus itu. Maka ketika saya membaca kitab suci dituntun oleh Roh Kudus, saya jadi mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Apakah murid-murid Yesus itu juga yang ia pilih rata-rata berhasil? Ya, pada waktu Kristus menjelang masa-masa penderitaannya, di mana ia ditangkap, ia disesah, sampai akhirnya ia digantung di atas kayu salib. Di manakah murid-muridnya? Kebanyakan dari mereka pergi, lari, meninggalkan Yesus. Adakah di antara mereka yang bertahan? Tidak ada. Bahkan circle yang paling dekat sekalipun, seperti Petrus, melakukan dosa yang tidak kalah beratnya dengan Yudas. Kalau Yudas menjual Yesus untuk 30 keping uang perak, Petrus, ia menyangkal Yesus ketika ia ditanya. Orang-orang berkata, aku kenal dia, ia adalah salah satu murid Yesus. Lalu ia berkata, Lalu Petrus berkata, ia tidak mengenal Yesus. Itu kan penyangkalan ya. Apakah Yesus sekali lagi gagal mendidik murid-muridnya, tidak memiliki mental mereka akhirnya? Mereka menjadi loser, orang-orang yang kalah. Yudas Iskariot berkhianat, karena di Alkitab memang dicatat bahwa ia seringkali mencuri uang kas. Kita mulai bertanya-tanya ya, apakah Yudas Iskariot ini terlilit pinjol ya? Tapi masa itu belum ada pinjaman online. Apakah ia terlilit judol? Tentu tidak ada juga judi online ya. Mungkin judi biasa gitu ya. Mungkin saja. Tetapi Alkitab juga sudah memperingatkan setiap orang percaya bahwa yang menjadi tuan di dalam hatimu, kalau bukan Kristus, ya mamon, mamona atau keuntungan yang mengacu kepada harta, benda, bahkan uang di dunia ini. Yang menjadi pesaing Kristus yang paling serius di dalam hatimu, yang bisa engkau tuhankan lebih daripada Yesus, ialah harta atau mamon. Jadi hati-hati. Karena nas firman ini juga bisa menjadi peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang mata duitan, yang mencintai kemakmuran, kekayaan, dan kehidupan hedon. Ya, saudara ya, banyak orang yang hari-hari ini menyorot gaya hidup atau penampilan dari pastor-pastor yang memang kebanyakan dari kalangan karismatik yang suka flexing atau memamerkan dalam tanda kutip keberhasilan dan kekayaan dan harta benda yang mereka miliki. Mulai dari jam tangan, mulai dari setelan jas, mulai dari sepeda, bahkan koleksi mobil mahalnya. Ya, itu jadi sebuah pertanyaan juga sih. Ya, karena kadangkala harta yang seperti itu bisa menjadi jerat bagi hamba-hamba Tuhan tanpa mereka sadari, membuat hati mereka berubah setia daripada Tuhan. Nah, Yudas Iskariot juga dalam posisi itu. Sebenarnya ada satu pandangan yang berkata bahwa Yudas itu tidak meragukan Yesus adalah Mesias. Hanya saja di dalam perjalanannya kemudian, saudara tentu tahu Yudas Iskariot itu
bisa dibilang ia adalah dari golongan zelot. Ya, dari katanya zelot itu artinya pisau belati ya. Di masa itu sekali lagi, orang dari golongan zelot adalah pemberontak yang diam-diam suka menyimpan pisau di dalam baju mereka. Dan mereka bisa membunuh siapa saja. Ya, yang mereka anggap patut dibunuh demi menegakkan semangat mereka untuk memulihkan kejayaan Israel atau kejayaan kerajaan Israel. Nah, Yudas Iskariot memandang bahwa Yesus ini sudah tidak seperti yang semula ia harapkan, karena mungkin saja ia bersedia bergabung dan ia melihat semangat yang dibawa Yesus. Ia berharap bahwa Yesus akan memulihkan kejayaan Israel sama seperti semangat dari kaum zelot ya, kaum pemberontak ini. Tapi ketika dalam pandangannya Yesus ini sudah tidak seperti yang ia harapkan, maka ia sekali lagi dia adalah orang yang memikirkan keuntungan di atas segala-galanya. Semoga tidak ada pastor yang seperti Yudas ya, yang setia, yang dipilih oleh Tuhan, setia mengikuti Tuhan, tapi di akhir hidupnya terjerat oleh karena harta. Hati-hati ya, tanpa sadar kekayaan, kemuliaan yang kau miliki ya, badan gemukmu oleh karena begitu banyak menikmati makan minum yang lezat, jam tangan mahal, mobil mewah dan lain sebagainya, itu bisa membuat hati saudara berubah seperti Yudas Iskariot. 30 keping uang perak itu mengacu kepada mata uang ya, mata uang pada masa itu saudara ya. Mata uang perak, 30 keping uang perak itu, ada orang yang melakukan perhitungan ya, kalau membandingkan dengan sekarang itu nilainya 1 keping uang perak itu sama dengan 4 keping drachm. Jadi 1 tetradrachm itu sama dengan 64 sen ya. Jadi kalau dikonversikan dengan dolar hari ini ya, nilainya itu ada kurang lebih 1920 sen atau 19,2 dolar US ya. Jadi jika dikonversi ke rupiah ya sekitar 250 ribu. Nah masalahnya kita nggak bisa hitung-hitungan seperti itu ya. 250 ribu. Ya saudara lihat ya, rupiah. Kalau kita mundur ke tahun 70, harga motor itu rata-rata 100-an ribu sampai 200-an ribu. Jadi 250 ribu itu bisa beli motor di tahun 70 saudara ya. Nah gimana kalau dimundurin sampai 2000 tahun yang lalu? Ya, sebelum inflasi terjadi seperti sekarang ini, tentu nilai 250 ribu rupiah itu bukan nilai yang kecil. Atau dengan kata lain 30 keping uang perak itu bukan nilai yang kecil. Nah dalam pandangan orang Yahudi ya, 30 keping uang perak itu sama dengan gaji 4 bulan atau 120 hari buruh ahli. 4 bulan ya. Jadi kalau misalnya kita hitung UMR ya, kalau UMR daerah kita sini sekitar 4 jutaan ya. Jadi kalau kita hitung UMR 4 juta aja deh, 4 kali 4 bulan ya, 4 juta kali 4 bulan ya 16 juta berarti ya. Ya kurang lebih 16 juta lah, 30 keping uang perak ya. Ya lumayan gede saudara ya, lumayan lah. 4 bulan gak kerja dan menikmati gaji itu kan lumayan ya, sangat besar saudara ya. Jadi pada intinya ada beberapa pelajaran yang kita bisa tangkap di sini ya. Dan puncak daripada pelajaran itu ialah Yesus mendidik itu sudah benar, tetapi sekali lagi murid-muridnya hanyalah manusia biasa yang banyak kali tidak mengerti maksud dan rencana. Ketika Kristus ditangkap, disesah, dan diancam dengan hukuman mati, diadili dan diancam hukuman mati, mereka semua melarikan diri. Ketakutan. Saudara ya. Yudas berkhianat, Petrus menyangkal Yesus. Ya.
Dua orang ini dari circle yang sama. Dan murid-murid yang lain melarikan diri. Bahkan ada di antaranya yang disebut kabur sambil telanjang. Saudara ya, saking takutnya. Mereka jadi loser semua, iya. Tetapi saudara jangan lupa setelah kebangkitannya, Yesus menemui kembali murid-muridnya ini. Dan kali ini berbeda. Yesus mengutus mereka dan menghembuskan rohnya. Ia pun menjanjikan jangan pergi dulu dari Yerusalem sampai roh yang dijanjikan itu, yakni pada hari Pentakosta. Ya, Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api. Dan saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, diampuni, dipulihkan. Sementara Yudas, kan saudara tentu tahu ceritanya, ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah menyerahkan Yesus untuk atau demi 30 keping uang perak. Akhirnya ia bunuh diri, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pandangan saya, perjalanan kita mengiring Tuhan mungkin banyak kali kita nggak mengerti maksud Tuhan. Mungkin kita akan menjadi orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti murid-murid Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, atau mulai menyangkal Yesus, atau bahkan mengkhianati Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang menjadi pengkhianat, meninggalkan Kristus, menyangkal iman saudara, melepaskan kesetiaan saudara dengan Yesus. Ingat, selagi saudara masih hidup, saudara masih punya kesempatan untuk dipulihkan dan dipakai kembali oleh Tuhan. Tapi kalau saudara sama seperti Yudas, merasa sudah terlanjurlah, ya sudahlah, saudara akan mati di dalam dosa-dosa. Tuhan memberikan kita kesempatan. Selama masih dikatakan hari ini, selama masih kita diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, maka setiap kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kembali kepadanya. Di Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di kesempatan kali ini boleh menginspirasi saudara, boleh memberikan saudara satu pengertian bahwa siapapun kita bisa melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, pengertian-Mu, menuntun kami hari demi hari, supaya kami boleh memahami maksud dan rencana-Mu, Tuhan. Sekalipun banyak kali mungkin kami berkhianat kepadamu, menyangkal Engkau, meninggalkan iman kami. Atau bahkan banyak di antara kami yang menganggap bahwa nasi sudah menjadi bubur, karena sudah sekali kepalang tanggung, sudah meninggalkan Yesus, sekalian aja berbuat dosa. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan kembali kepadanya selama masih dikatakan hari ini, dan Engkau mendengarkan suara firman-Nya. Maka kembalilah. Bapa merindukan setiap kita dipulihkan. Pulihkan jemaat-Mu Tuhan, bangkitkan kembali iman dan semangat mereka, menanti-nantikan dan berharap kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.